Halo anak-anak, apa kabar? Salam sehat selalu ya. Saya harap kita tetap dalam lindungan Tuhan. Baik, sebelum mengawali kegiatan kita ini ada baiknya kita berdoa. Doa selesai. Anak-anak yang terkasih, setelah melewati bab 3 yang lalu tentang teks cerpen, kini saatnya kita memasuki bab baru yaitu tentang teks tanggapan. Pada buku kamu lihat memberi tanggapan dengan santun. Sebelumnya saya akan jelaskan kompetensi dasar kita 3.7 mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan, pujian dari teks tanggapan yang dibaca atau didengar. Adapun tujuan pembelajaran kita, diharapkan siswa mampu yang pertama menjelaskan pengertian teks tanggapan, yang kedua menjelaskan ciri-ciri teks tanggapan, yang ketiga menentukan jenis-jenis teks tanggapan, dan yang terakhir menentukan jenis-jenis kalimat tanggapan. Kalian pasti pernah memberi pendapat tentang hal yang disukai atau hal yang tidak disukai, bukan? Misalnya nih tentang film action, drakor, drama-drama Korea, lagu, dan banyak hal yang lainnya. Contohnya film itu kamu tidak suka di bagian action, saya sukanya di drama, saya sukanya di horor. Nah, kalau kamu tidak suka di horor, di bagian apanya kamu yang tidak menarik atau tidak sukai? Lagu contohnya, kalau lagu ada satu di bagian syair atau bait yang kamu tidak sukai dengan kata-katanya mungkin. Nah, semuanya itu disebut tanggapan. Nah, kamu menanggapi. Mari kita kaji pengertian dari teks tanggapan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggapan berarti sambutan terhadap ucapan. Tanggapan dapat berupa kritik, saran, atau komentar. Anak-anak, teks tanggapan adalah cara penyampaian pendapat berupa saran atau kritik sebagai ungkapan persetujuan maupun rasa tidak setuju terhadap suatu hal atau karya. Nah, ciri-ciri teks tanggapan itu seperti apa, nak? Nah, ciri-cirinya berisi komentar mengenai suatu fenomena, yaitu berupa kejadian atau peristiwa nyata yang terjadi di sekitar kita. Kemudian memiliki 3 struktur, yaitu konteks, deskripsi, dan penilaian. Konteks maksudnya adalah tergantung situasi, tergantung keadaan. Nah, deskripsi artinya seperti yang sudah kamu pelajari pada kelas 7. Deskripsi adalah melukiskan, menggambarkan. Jadi dalamnya ada seolah-olah kita merasakan, melihat. Dan penilaian, menilai suatu tanggapan. Anak-anak, ada beberapa jenis teks tanggapan. Berikut akan saya jelaskan. Yang pertama, teks tanggapan deskriptif. Nah, deskriptif ini seperti yang sudah kalian pelajari, yaitu berisi tentang penggambaran suatu objek berupa tempat atau peristiwa tertentu secara jelas dan terperinci sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat sendiri. Nah, itu deskripsinya. Atau mendengar sendiri apa yang digambarkan oleh penulis. Kemudian teks tanggapan kritis berisi komentar tentang suatu masalah dengan menggunakan cara berpikir kritis. Nah, berpikir kritis ini seperti tajam dalam menganalisis sesuatu sehingga masalah tersebut dapat dipecahkan atau diselesaikan. Anak-anak, jenis teks tanggapan kritis ini terbagi 2. Contohnya, tanggapan kritis positif
kemudian tanggapan kritis negatif. Tanggapan kritis positif itu adalah berupa persetujuan pendapat. Nah, yang negatif penolakan pendapat. Berikut akan saya jelaskan. Tanggapan kritis positif atau persetujuan pendapat seperti ini kira-kira. Nah, pengertiannya adalah tanggapan yang bersih, tanggapan positif, dan optimis. Optimis ini artinya meyakinkan terhadap suatu peristiwa atau informasi yang didapat. Biasanya ditunjukkan untuk menyetujui pendapat yang disampaikan secara santun. Nah, santun artinya sopan ya, beretika dan bersifat optimis. Nah, optimis meyakinkan. Tadi sudah dijelaskan. Contohnya, upaya pemberantasan berita hoax patut didukung agar berita-berita hoax tidak merajalela. Nah, itu dia. Tanggapan kritis negatif itu atau penolakan pendapat akan saya jelaskan. Dalam artian tanggapan yang digunakan untuk menyanggah suatu pendapat dengan cara menolak. Nah, biasanya berisi sanggahan atau bantahan. Ini contohnya, kenaikan harga BBM justru akan semakin mempersulit kondisi perekonomian kelas menengah bawah. Nah, tadi sudah dapat kamu bedakan tanggapan kritis positif dengan tanggapan kritis negatif. Mungkin kamu sudah bisa menerka. Selanjutnya saya akan jelaskan jenis-jenis kalimat tanggapan. Yang pertama itu adalah kritik. Nah, kritik itu adalah suatu pernyataan kecaman atau tanggapan yang sering diuraikan dengan uraian dan pertimbangan baik buruknya suatu kebijakan, suatu karya, dan pendapat seseorang. Berikut contohnya, orang tua hendaknya jangan melepas begitu saja anak-anak mereka. Orang tua harus mendampingi putra-putrinya dalam menonton acara televisi. Saat ini banyak tayangan televisi yang tidak patut ditonton, apalagi dicontoh oleh generasi muda. Itu tadi kritiknya, nak, salah satunya. Selanjutnya pujian. Nah, pujian ini juga kamu sudah bisa mengartikannya, yaitu suatu pernyataan pengakuan dan penghargaan yang diutarakan seseorang terhadap karyanya serta pencapaiannya. Contohnya seperti ini, kami bangga padamu, meskipun memiliki keterbatasan ekonomi, kamu berhasil lulus dengan predikat baik. Kamu contoh perjuangan anak bangsa. Jika kita berusaha, semua bisa dicapai. Selanjutnya sanggahan. Ungkapan ketidaksetujuan terhadap suatu masalah atau pembicaraan. Jadi kamu sering dengar sanggah. Sanggah. Contohnya, pada dasarnya saya setuju dengan pendapat saudara. Lebih bijaksana jika kenaikan harga BBM ditunda terlebih dahulu hingga ditemukannya waktu yang pas untuk menaikkan harganya. Itu artinya menyanggah, nah ya. Selanjutnya penolakan. Penolakan itu dalam artian pernyataan yang menunjukkan ketidaksetujuan, kurang setuju, kurang sependapat, atau membantah dalam suatu pendapat. Nah, ini jelas adalah menolak, penolakan. Contoh, saya kurang sependapat dengan yang Anda sampaikan. Karena wirausaha memerlukan modal, bukan hanya kemauan. Nah, mereka jelas berbeda pendapat. Dia jelas menolak. Selanjutnya persetujuan. Nah, persetujuan ini dalam artian pernyataan yang menunjukkan ungkapan setuju, sependapat, sepemikiran, sepakat. Nah, apalagi? Nah, contohnya, saya sependapat bahwa motivasi berasal dari diri sendiri dan didukung oleh dorongan orang-orang sekitar. Nah, itu tadi, nak, jenis-jenis kalimat tanggapan ya. Silakan membuka buku dan kamu boleh catat bagi kegiatan yang ingin kamu
tulis dalam buku catatanmu. Untuk tugas kita pada saat ini, silakan menyimak materi dan belum saya tentukan kegiatan tugas kita. Pada pertemuan selanjutnya nanti akan saya berikan tugas. Baik anak-anak, sekian dulu pertemuan kita pada saat ini. Ada baiknya kita akhiri dengan doa. Doa selesai. Terima kasih, Tuhan memberkati.